Salam ya Ramadan, Ramadan ya salam. Salam ya Ramadan, Ramadan ya salam. Jangan ada marah, jangan ada sensi, jangan ada benci di dalam hati. Hapus semua dendam, hapus semua iri, hapus semua dengki di bulan suci. Marilah sucikan diri, bersilaturahmi. Salam ya Ramadan, Ramadan ya salam. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anda masih menyaksikan acara Syiar Ramadan, upgrade diri, reset hati menuju ridho ilahi. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa TVRI Bangka Belitung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan dan kemudian limpahan rahmatnya pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Syiar Ramadan di bulan Ramadan yang penuh mulia ini. Kemudian tak lupa salawat serta salam teriring kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Pemirsa TVRI Bangka Belitung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada Syiar Ramadan di episode kali ini tema yang kami angkat adalah mengenai membersihkan hati menyambut ampunan. Dan juga telah hadir bersama kita di studio TVRI Bangka Belitung yaitu Ustadz Dr. Haji Muhammad Kurnia LC.MAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Tetap semangat ya Ustadz ya di bulan Ramadan. Terus kita bulan puasa ini. Luar biasa Ustadz, dan juga pastinya produktif di bulan Ramadan ini. Terus Ustadz, kita bergerak dan produktif tadi. Oh, betul sekali. Luar biasa. Siap. Kemudian saya juga ingin menyapa ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Iman Desa Bluluk Kabupaten Bangka Tengah. Assalamualaikum ibu-ibu semuanya. Gimana nih kabarnya semuanya? Oke, luar biasa, masih semangat nih di bulan Ramadan ini. Oke, kemudian saya juga ingin menyapa Hijrah Project dari Homben. Gimana kabarnya kawan-kawan? Alhamdulillah, tetap semangat terus ya. Luar biasa. Oke, kita langsung saja mengenai tema kita yakni membersihkan hati menyambut ampunan. Nah Ustadz, mengenai tema kita nih Ustadz, membersihkan hati menyambut ampunan. Sebenarnya beberapa waktu lalu kita juga sudah membahas mengenai niat nih Ustadz ya. Yeah. Kaitannya juga hati juga nih Ustadz. Betul, sebenarnya betul. Seperti apa pentingnya kita membersihkan hati kita nih di bulan yang penuh ampunan ini. Silakan Ustadz. Ya, baik, terima kasih Bang Mulyo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada, yang hadir juga di studio kita pada sore hari ini, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan rahmat dan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita pada sore hari ini mendapatkan satu tema yang sangat menarik sekali. Karena berkaitan dengan kebersihan hati untuk menjadi
gerbang meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bagaimana pentingnya hati dalam sebuah tubuh. Jadi kalau kita mengibaratkan, kalau Nabi itu dalam satu riwayat beliau mengatakan inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam satu tubuh manusia itu terdapat segumpal darah. Idza sholahat sholahal jasadu kullu. Kalau segumpal darah itu baik, maka jasadnya pun akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Tapi kalau segumpal darah itu rusak atau segumpal darah itu buruk, maka jasadnya pun akan menjadi buruk, akan menjadi rusak. Ala wahiyya al-qalbu, kata Nabi. Tahukah kalian apa segumpal darah itu? Segumpal darah itu adalah hati. Makanya dari sini kita belajar bahwa betapa pentingnya menjaga kebersihan hati sebagai wadah kita untuk dapat berperilaku, untuk dapat melakukan amal perbuatan. Yang mana dari hati yang bersih, itulah yang nanti akan menjadi garansi bagi kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa membayangkan bagaimana nanti ketika proses hari akhirat atau hari pembalasan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana tidak ada gunanya harta. Hari di mana tidak ada gunanya kita punya anak berapapun banyaknya, ya. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali pada saat itu yang Allah lihat adalah orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang datang menghadap Allah dalam keadaan hati yang bersih atau hati yang selamat tadi, ya. Maka di sini kita jadikan momentum bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini untuk membersihkan hati kita. Terhadap apa? Terhadap dua hal. Pertama, membersihkan hati kita terhadap hablum minallah, dan yang kedua membersihkan hati kita terhadap hablum minan nas. Apa maksudnya membersihkan hati terhadap hablum minallah? Bahwasanya berkaitan kita berada di bulan Ramadan saat ini, dalam setiap amal perbuatan kita, maka jaga selalu niat kita tadi hanya karena Allah. Niat yang terbesit di dalam hati kita, jaga selalu hanya karena Allah. Bukan karena makhluk, bukan karena manusia, bukan karena siapa-siapa, bukan karena apa-apa. Tetapi semata-mata hanya karena Allah. Karena disitulah nanti Allah akan tahu bahwasanya apa yang terbesit di dalam hati kita, itulah nanti hasil pencapaian dari sebuah amal perbuatan. Di lisan kita barangkali kita bisa saja berdusta, kita bisa saja berkilah. Oh, niat saya tulus karena Allah. Tapi dalam hati kita melenceng dari niat kepada Allah. Allah Maha tahu apa yang terbesit di dalam hati kita. Maka yang pertama ini menjaga hati kita supaya bersih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga niat dari setiap amal perbuatan kita. Yang kedua, ini yang banyak terjadi di antara kita. Bagaimana kita menjaga kebersihan hati terhadap hablum minan nas, terhadap hubungan kita kepada sesama manusia. Kita tidak usah jauh-jauh lah membahas bagaimana hubungan kita dalam ruang lingkup pekerjaan umpamanya. Atau dalam skala kecil kita bertetangga misalnya. Kita tidak usah jauh-jauh. Kita bahas yang paling fundamental, yang paling mendasar, yaitu bagaimana hubungan kita di dalam keluarga kita. Kita mungkin orang tua punya anak, kita mungkin orang tua punya menantu, atau mungkin kita sebagai seorang saudara, kita punya saudara kandung, kita punya apa kalau bahasa kitanya iparnya dari saudara kita dan lain sebagainya, ya. Bahkan kita ini kalau sudah nenek-nenek kita punya cucu, ya. Kita punya ipar dari cucu dan lain sebagainya. Maka dalam ruang lingkup keluarga ini pun harus kita jaga dengan baik, ya. Harus kita bersihkan hati kita dalam keluarga kita skala yang kecil tadi supaya apa? Itu akan menjadi keluarga yang harmonis. Itu akan menjadi keluarga yang bahagia. Kenapa? Ketika hati sudah bersih, tidak ada lagi kebencian di dalamnya. Ketika hati sudah bersih, tidak ada lagi prasangka, praduga di dalamnya. Ketika hati sudah bersih, tidak ada lagi pikiran suuzon, ya, berburuk sangka kepada anggota keluarga kita. Kalau kami belajar dulu, guru-guru kami selalu mengingatkan, kunci bahagia hidup itu di dunia ini adalah memiliki hati yang bersih, ya. Hati yang bersih, apapun kondisi materi yang ada Allah titipkan kepada kita, itu akan mendatangkan kebahagiaan kepada kita karena hati kita bersih, ya. Tapi sebaliknya, kalau hati kotor,
Meskipun kita punya materi yang berlimpah, tapi kita tidak akan bisa lapang hati kita, maka disitulah letak kenikmatan yang Allah cabut dari luasnya hati yang bersih tadi. Maka disinilah tugas kita berupaya bagaimana membersihkan hati kita. Caranya bagaimana? Tentunya kalau mau bersih hati kita, kita harus senantiasa banyak-banyak berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau banyak-banyak mendapatkan kenikmatan di dunia ini, maka bersihkan hati kita dengan cara melakukan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dalam beramal ini terkadang kita lupa, seolah-olah kita ini masih panjang umurnya. Itu yang membuat manusia ini banyak lalai, banyak terlena, ya. Sehingga ketika beramal nanti saja masih ada hari esok. Padahal kita ini kan hari esok itu bukan milik kita. Milik kita itu adalah hari ini. Hari yang sekarang bisa kita lalui. Hari besok itu milik Allah. Artinya apa? Ada atau tidak kita pada esok hari semuanya tergantung pada Allah. Banyak orang yang sehat bugar hari ini tiba-tiba besok meninggal dunia. Ya, banyak orang yang hari ini kita lihat tampak sehat walafiat, tidak ada penyakit apapun, tiba-tiba besok masuk rumah sakit langsung wassalam. Ya, itu maknanya apa? Bahwa memang kematian itu nyata ada di hadapan kita. Maka jangan menunda-nunda dalam beramal kebaikan dan jangan pernah menunda-nunda untuk membersihkan hati kita. Jangan nanti berpikir, besok sajalah saling memaafkan. Kapan? Nunggu momentum hari raya Idul Fitri, kan begitu? Ya, padahal momentum Ramadan ini kan Allah saja Maha Pengampun, masa kita manusia ini tidak mau saling memaafkan? Alangkah kerasnya hati kita manusia ini kalau kita tidak mau memaafkan orang lain. Karena kita berupaya mendapatkan ampunan Allah, lalu bagaimana kita menjaga hubungan kita yang baik kepada sesama manusia. Seringkali kita dengar barangkali ketika kita sudah sakit di dalam hati, ya, lukanya hati itu ibarat kaca yang tergores. Kaca kalau sudah tergores, apalagi sampai retak bahkan pecah, ya, tidak bisa untuk disatukan kembali. Ya, jadi kalau ada orang mengumpamakan hati seperti itu, ya boleh-boleh sajalah, ya, sah-sah sajalah. Barangkali agak mirip-mirip sedikit. Tapi intinya adalah bagaimana tekad kita. Ya, kita mau atau tidak berlarut-larut dalam keadaan hati yang kotor. Kenapa? Pada akhirnya itu akan menyusahkan diri kita sendiri. Coba ibu-ibu bayangkan, kalau kita hidup ini punya musuh, kira-kira tenang atau tidak? Tidak. Mau makan yang ingat siapa? Musuh. Mau tidur yang ingat siapa? Musuh. Mau beli pakaian yang baru, ingatnya siapa? Musuh. Ya, musuh kira-kira belinya merek apa ya? Oh, saya mau beli merek ini, kan begitu. Ya. Kalau mau beli perhiasan, kadang-kadang kita lihat musuh. Musuh di jari berapa yang ada? Kalau belum ada, saya mau lengkap semuanya. Kan ujung-ujungnya merepotkan kita sendiri. Tapi berbeda kalau seandainya kita hidup dengan hati yang lapang, hati yang bersih. Semua orang tidak kita anggap sebagai rival, tidak kita anggap sebagai musuh, melainkan kawan untuk bersama-sama. Maka saat itulah ibu-ibu berkesempatan mendapatkan harta yang berharga. Jadi kata Allah, harta berharga itu bukan hanya uang, bukan hanya pangkat jabatan yang sebentar saja itu bisa habis, ya. Apalagi kalau cerita jabatan, ya paling lama 5 tahun, ya. Kalau belum 5 tahun biasanya gara-gara kena kasus pakai baju warna oranye nanti, ya. Bukan tokoh oranye, bukan, ya. Itu artinya apa? Singkat semua itu. Tapi dia lupa bahwasanya bagaimana perbuatan semasa hidup itu yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu dalam segmen pertama ini Bang Mulyo, kami ingin mengajak kepada seluruh pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada, dan juga ibu-ibu yang hadir di studio kita pada sore hari ini, mari sama-sama kita bersihkan hati kita. Kita buang prasangka-prasangka buruk, kita hadirkan nilai-nilai positif, energi-energi yang semangat. Supaya apa? Supaya kita terus berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada manusia. Sehingga kalau kita sudah membersihkan hati kita, disitulah terbuka lebar kesempatan bagi kita untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di bulan Ramadan ini salah satu keutamaannya, bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Maghfirah, bulan penuh ampunan dari Allah. Maka merugi kata Nabi orang-orang yang berlalu Ramadan dalam hidupnya
tapi belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kita semua berusaha semaksimal mungkin, ya. Kalau kita bingung jangan disimpan sendiri. Kita punya sahabat, kita punya kerabat, kita punya guru-guru barangkali. Silahkan untuk bercerita dengan tujuan apa? Untuk meminta solusi, untuk meminta masukan, untuk meminta bimbingan petunjuk. Silahkan, tidak apa-apa. Dan kita ketika ada orang yang seperti itu datang minta masukan kepada kita, kasihlah masukan-masukan yang baik. Contoh, ada suami istri misalnya sedang berantem, ya, tiba-tiba datang kepada kita minta masukan, ya. Jangan kita langsung serta-merta nanti menghakimi, oh memang benar suamimu memang macam itu, lebih baik cerailah, kenapa juga nikah dengan. Itu kan semakin merusak suasana hati orang, ya. Coba sampaikanlah dengan tenang, banyak-banyak istighfar. Dalam hidup ini ketika marah jangan ambil keputusan, dan ketika senang bahagia jangan membuat janji supaya orang tidak berharap. Kan itu nasihat-nasihat yang baik. Maka kita pun harus pandai-pandai. Disitulah ujian kita tadi. Kita jangan hanya sekedar pandai berbicara saja, tapi kita harus memberikan contoh. Artinya apa? Kalau kita sudah memulai itu dari diri kita, insya Allah itu bisa kita tularkan kepada orang lain. Tapi kalau dari diri kita saja bermasalah hari ini, itu bisa dipastikan. Dimanapun kita berada, masalah itu pasti akan datang. Baik. Kalau kita sudah terbiasa kotor hati, di rumah kita nanti kotor hati, di tetangga kita juga kotor hati, bahkan di pengajian kita pun bisa jadi kotor hati. Dan celaka lagi, dimanapun kita berada, semuanya mendatangkan kotornya hati kita tadi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Demikian barangkali Bang Mulyo. Iya, baik Ustadz, kita masih akan melanjutkan kembali Ustadz tema kita di Syiar Ramadan episode kali ini mengenai membersihkan hati, menyambut ampunan, tapi kita akan jeda iklan sebentar Ustadz. Baik. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di acara Syiar Ramadan. Upgrade, Upgrade diri, reset hati, menuju ridho ilahi. Syiar Ramadan, syiar Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bulan suci penuh ampunan, upgrade diri, reset hati, menuju ridho ilahi. Syiar Ramadan, syiar Ramadan, ya Ramadan. Syiar Ramadan, syiar Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bulan suci penuh ampunan, upgrade diri, reset hati, menuju ridho ilahi. Syiar Ramadan, syiar Ramadan, marhaban ya Ramadan. Terima kasih Anda masih bersama kami di acara Syiar Ramadan, upgrade diri, reset hati, menuju ridho ilahi. Dan kita kembali lagi membahas tema kita Ustadz, ya ini mengenai membersihkan hati, menyambut ampunan Ustadz. Iya. Ustadz, kita lanjutkan ini terkait dengan tema kita. Ustadz, mungkin bisa dijelaskan mengenai ciri-ciri orang yang punya hati yang bersih itu sebenarnya seperti apa Ustadz? Kemudian amalan apa nih yang harus dilakukan agar hati kita senantiasa bersih? Dan juga pastinya kalau hati yang bersih ini kan lebih gampang menjalani hidup ya Ustadz ya? Tidak ribet, Betul. kemudian aman-aman saja. Ini seperti apa Ustadz? Silakan. Iya, sebenarnya kalau melihat tanda-tanda orang yang hatinya kotor, ya, sebenarnya kita cukup melihat bagaimana pembawaan dari orang tersebut. Artinya apa? Ketika kehadirannya dinantikan oleh orang-orang, ketika kehadirannya dirindui oleh orang-orang, maka itu menjadi tanda orang yang hatinya bersih. Tapi sebaliknya, ketika kehadirannya tidak diharapkan oleh orang, itu biasanya ada faktor ketika dia memiliki sifat yang buruk seperti itu. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Yaitu tadi, pertama iri dengki pastinya, hasud, ya.
Karena dia tidak suka melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain susah, ya. Itu biasanya orang yang hasud atau iri dengki. Yang kedua, di antara kotornya hati adalah orang-orang yang selalu merasa lebih baik daripada orang lain. Kita hidup manusia ini tidak boleh merasa seperti itu, ya. Orang yang alim sekalipun kita belum tahu nanti akhir perjalanan hidupnya seperti apa. Makanya ayat yang Allah sampaikan itu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah nanti kalian mati, kata Nabi, kata Allah, kecuali matinya kalian itu dalam keadaan Islam. Artinya apa? Hari ini kita mengaku kita Islam, hari ini kita mengaku kita Muslim. Belum tentu nanti di akhir hayat perjalanan kita masih dalam keadaan beriman kepada Allah. Wallahu a'lam. Kita tidak pernah tahu. Atau hari ini yang kita lihat, ada orang dari tampangnya misalnya seperti preman, ya, dari penampilannya tidak meyakinkan dia orang baik, tapi subhanallah dia punya hati yang bersih, ya, dia punya kejujuran yang luar biasa di hadapan Allah, dan itu hanya persoalan penampilan di luarnya saja. Ketika dia bertaubat kepada Allah dan saat selesai dia bertaubat, dia meninggal dunia, maka yang seperti itu jauh lebih indah, lebih mulia. Kenapa? Karena meraih kematian yang husnul khatimah. Maka kalau kita sudah tahu tanda-tanda seperti itu, silahkan kita berkaca kepada diri kita. Ada enggak kita rasa iri dengki kepada orang lain? Yang kedua, pernah enggak kita merasa kita lebih baik daripada orang lain? Yang ketiga, penyakit hati ini juga salah satunya adalah sombong. Ya, sombong. Kenapa sombong? Karena sombong ini bukan penyakitnya makhluk, bukan pakaiannya makhluk. Sombong ini miliknya Allah. Kalau Allah boleh untuk sombong. Sombong dalam arti kata Allah yang maha menciptakan, maha memiliki, maha berkuasa, maha segala-galanya. Sedangkan manusia atau makhluk ketika Allah ciptakan, tidak berhak seorang makhluk pun untuk sombong. Iblis itu pintar. Iblis itu taat kepada Allah. Tapi ketika Allah perintahkan sujud kepada Nabi Adam, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah perintahkan seluruh makhluk Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, maka para malaikat semuanya bersujud kepada Nabi Adam. Illa iblis, kecuali iblis. Apa yang dilakukan oleh iblis? Aba wastakbar. Iblis itu menolak dan iblis itu menyombongkan dirinya. Merasa lebih baik, merasa lebih mulia di hadapan Allah. Allah tidak suka makhluk yang sombong. Maka hari ini kalau ada manusia yang sombong, berarti dia manusia secara zahir, tapi hakikatnya dia mengikuti sifat iblis. Ya, ada contoh manusia yang sombong di alam muka bumi ini. Ada, namanya Fir'aun. Fir'aun itu dalam sejarah, Bang Mulyo, ini orang yang luar biasa. Mungkin banyak orang yang sombong di dunia hari ini, tapi rasa-rasanya belum ada kesombongan yang menghantarkan sampai derajat mengaku sebagai Tuhan. Fir'aun itu mengaku dirinya wa ana rabbukumul a'la. Aku ini adalah Tuhan kalian, kata Fir'aun. Dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya. Tapi hari ini apa? Fir'aun akhirnya binasa. Mana singgasana yang dulu dibanggakan, disombongkan oleh Fir'aun? Semuanya sirna. Semuanya tuntas. Kalau kita membayangkan Fir'aun itu meninggalkan piramid. Piramid itu bangunan yang luar biasa, dibangun dari tahun 2500 sebelum Masehi. Berarti sekarang usianya hampir 5000 tahun. Piramid yang ada di Mesir, ya, tempat kami kuliah dulu. Nah, di sana kita membayangkan piramid yang begitu besar, tidak bisa kita ngukur lagi bagaimana kuasanya Fir'aun pada saat itu yang dapat membangun piramid sedemikian rupa. Bahkan sampai era modern ini belum ada megahnya bangunan yang dapat menandingi kemegahan daripada bangunan piramid. Sebenarnya itu pelajaran. Jadi kita bisa ngelihat bagaimana berkuasanya Fir'aun pada saat itu dengan bala tentaranya. Tapi dengan kesombongannya apakah dia bertahan? Tidak. Ujung-ujungnya Fir'aun juga pasti akan mati. Maka kalau kita sudah tahu kita hidup ini hanya singgah saja. Apalagi yang mau kita kotori dari hati kita. Maka jaga selalu hati kita supaya hati kita bersih. Solusinya bagaimana? Melembutkan hati itu ada dua. Ya, pertama kita membaca Al-Quran. Yang kedua kita bersolawat kepada Nabi. Makanya ibu-ibu biasakan kalau melihat segala sesuatu jangan lupa mengucapkan subhanallah.
Ya, jangan lupa mengucapkan sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Orang puji kita, sampaikan Masya Allah, Tabarakallah. Semua ini terjadi atas kehendak Allah. Jangan kita mengatakan dipuji orang, oh kita yang hebat, ya, kita yang kuat, kita yang pintar, kita yang cerdas. Oh tidak. Mudah sekali bagi Allah itu kalau ingin mencabut apa yang Allah berikan kepada kita. Karena semua itu adalah pemberian dari Allah. Jadi kalau kita sudah tahu poinnya seperti itu, ya tinggal banyak-banyak kita ya untuk menjaga kebersihan hati kita. Saya punya teman, Bang Mulyo. Beliau kalau kita lihat secara materi sudah sangat-sangat mapan, ya. Jabatannya bagus, hartanya berlimpah, rumahnya besar, ya. Tapi ketika ketemu dengan kita, apa yang dicurhatkan beliau? Beliau merasakan hatinya masih kosong. Ya, saya belum merasakan nikmatnya dalam ibadah, Ustaz. Dalam arti kata, meskipun saya bergelimangan harta hari ini, pangkat jabatan saya tinggi, tapi hati saya selalu merasa kosong. Saya pertama kali bertanya satu, bagaimana hubungan dengan Al-Quran? Kapan terakhir baca Al-Quran? Nah itu dia Ustaz. Baru dia mengaku tadi. Ternyata memang hubungannya dengan Al-Quran jauh. Dalam arti kata, orang itu jarang baca Al-Quran. Ya, boro-boro bersolawat kepada Nabi atau hadir di majelis-majelis solawat. Ya, Al-Quran saja tidak dia baca. Sehingga itulah menjadi penyebab seseorang tadi hatinya kosong. Ya, hatinya kosong karena tidak banyak membaca Al-Quran. Maka hari ini kalau kita mau mencari obat, bagaimana obat agar hati kita tenang, bagaimana obat agar hati kita bersih, bagaimana obat agar hati kita ini senantiasa terjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka obatnya adalah banyak-banyak membaca Al-Quran. Ya, pokoknya setiap hari usahakanlah ya, minimal kalau bisa kita kalau khatam ya alhamdulillah. Kalau belum bisa ya 1 juz 1 hari. Belum bisa 1 juz 1 hari, 1 lembar 1 hari. Belum bisa 1 lembar 1 hari, 1 halaman. 1 halaman belum bisa, setengah halaman. Setengah halaman belum bisa, minimal 1 ayat. Ya, tapi jangan ayat yang pendek. Nanti yang penting 1 ayat kata Ustadz Kurnia. Terus pas hari ini bacanya apa? 1 ayat saja. Apa ayatnya? Yasin. Jangan begitu, ya. Tapi tetap kita berusaha untuk membaca Al-Quran. Makanya ibu-ibu meletakkan Al-Quran itu jangan di atas lemari yang tinggi. Atau jangan letakkan Quran itu di lemari yang posisinya di belakang atau jauh yang susah diambil. Tapi di mana Ustadz? Letaklah lemari itu di meja di mana kita, letaklah Al-Quran itu di tempat di meja di mana kita mudah untuk menjangkaunya. Ya, saya selalu sampaikan untuk teman-teman yang bekerja kantoran ya, usahakan di atas meja kita itu Al-Quran itu selalu tersedia. Saya punya guru, profesor, umur 71 tahun. Beliau sampai hari ini masih energik. Umur 71 tahun. Ya, masih membimbing tugas akhir mahasiswa. Ya, kemudian beliau masih jogging. Beliau masih olahraga. Pokoknya luar biasa, produktif. Masih menulis, masih aktif karena profesor, guru besar. Ya, umur 71 tahun. Ketika saya diskusi dengan beliau, saya tanya, apa rahasianya Prof? Ternyata jawaban beliau satu. Dari sejak dulu sampai hari ini, setiap hari saya tidak pernah meninggalkan untuk membaca Al-Quran. Subhanallah. Ya, makanya kata beliau, Al-Quran saya letakkan di atas meja saya. Kalau umpamanya saya baru datang ke kantor, ada urusan, ada rapat apapun, nanti dulu, baca Quran dulu. Itu tadi, kalau waktunya panjang bisa 1 halaman. Kalau waktunya pendek bisa setengah halaman. Minimal 1 ayat yang dibaca. Rasa-rasanya kalau 1-2 menit masih bisa lah itu untuk baca Al-Quran. Ya, cuma kadang-kadang kita ini tadi kan, kalau sudah banyak tidak maunya, maka yang timbul adalah banyak alasan. Ujung-ujungnya inilah, sibuk itulah, dan lain sebagainya. Padahal kan itu kembali kepada kita. Maka kita yang harus sadar, kita yang mau bersih atau tidak hatinya. Kalau kita mau bersih, Al-Quran dan sholawat Nabi adalah obat penawar bagi kita. Tapi kalau kita tinggalkan itu, jangan harap mendapatkan hati yang bersih, melainkan hati kita akan kotor, hati kita akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali Bang Mulya. Nah Ustadz, terkait dengan nikmat ibadah tadi Ustadz. Ya. Sebenarnya nikmat ibadah ini kan harus kita rutinkan ya Ustadz ya, agar kita mendapatkan itu. Utamanya tadi membaca Al-Quran. Kemudian kadang-kadang juga kita tuh malas nih Ustadz dalam membaca Al-Quran dan juga ibadah-ibadah yang lain. Betul. Apakah butuh suatu paksaan nih Ustadz agar kita mendapatkan nikmat ibadah atau seperti apa nih Ustadz? Ya, model-model kita orang awam ini saya berani mengatakan butuhlah untuk dipaksa. Karena kadang-kadang kalau tidak dipaksa tidak bergerak kita ini. Ya, kita bukan orang alim, bukan orang yang
mujahadahnya kuat, bukan orang yang memang terlahir sebagai orang yang Allah pilih sebagai kekasihnya dengan ilmu yang luas, bukan. Kita ini kan orang awam. Orang awam ini butuh paksaan, butuh motivasi ya dalam beramal ibadah. Kenapa kita pengajian itu harus berombongan? Kenapa kita pengajian itu harus berkelompok? Itulah untuk memotivasi kita. Jadi kalau ada kawan yang sudah bagus pencapaiannya, kita melihat itu, kita termotivasi, ya. Tapi bukan berarti kemudian berkelompok itu membuat suatu gerakan-gerakan separatisme misalnya kan, atau tujuannya berkelompok untuk memusuhi orang lain. Nah, tidak seperti itu. Tapi kita butuh wadah untuk memotivasi kita, untuk menyemangati kita, ya. Kita ini kan, iman kita ini kan kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kalau sering naiknya, alhamdulillah. Ini yang khawatirnya kita sering turunnya. Turun naik, turun naik. Kalau naik nanti sebentar saja, tahu-tahu turun. Sekali turun, nyungsepnya lama. Nah, ini yang kacau. Makanya kita butuh berkomunitas, kita butuh berjamaah, kita butuh bersilaturahim. Agar apa? Agar terus memantik semangat kita untuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau saya sepakat, umpamanya anak-anak kecil kita, ya, kita siasati mereka supaya mereka semangat bangun sahur, ya, supaya mereka bergairah untuk menjalankan ibadah puasa, ya, supaya mereka jauh dari gadget misalnya kan, dari handphone dan lain sebagainya. Kita siasati mereka dengan apa? Dengan paksaan sedikit tidak apa-apa, tapi kembali lagi orientasinya jangan berubah, ya, bahwa yang pertama tujuannya karena Allah, baru kemudian yang selanjutnya. Tidak apa-apa kita kasih dia reward, misalnya kita kasih penghargaan atas prestasinya, ya. Kemudian kita paksakan sedikit. Ya kalau mau dapat penghargaan ya harus dipaksa. Tidak mengapa. Apalagi kalau untuk anak-anak kecil. Kita bukan memaksa tapi kita mentarbiyah. Kita memberikan pendidikan atau pembiasaan. Karena zaman sekarang ini anak-anak kita, untuk pemirsa TVRI di rumah juga ini, ya, kalau tidak dibiasai dengan kebaikan, khawatirnya nanti mereka membiasakan dengan keburukan, ya. Maka oleh sebab itu, kalau seandainya kita dipaksa dalam kebaikan tidak jadi soal. Toh kebaikan itu untuk diri kita sendiri, ya. Jangan sampai kita ini tidak mau dipaksa dalam kebaikan, tapi ketika keburukan sukarela kita mengerjakannya, itu yang tidak boleh, ya. Maka oleh sebab itu insya Allah kalau kita sudah sadar ketika kita dipaksa, diajak bahasanya itu untuk kebaikan, maka disitulah usaha kita, ikhtiar kita untuk membersihkan hati kita. Demikian barangkali Bang Mulyo. Dan juga orang dengan hati yang bersih ini Ustadz lebih gampang menjalani kehidupan ya Ustadz. Betul, ya. ya. Lebih santai. Lebih santai, lebih enjoy. Ya. Tadi saya bilang ibu-ibu, kalau kita tidak ada musuh kan tenang. Mau ketemu siapa saja kita tenang. Coba kalau kita berjalan di pasar, seberang kita ada musuh bebuyutan kita. Bermusuh dari SMP dulu. Jangan-jangan dulu pernah bersaingan. Dan untuk berebutkan suami misalnya ini Bu ya. Kira-kira kalau berpas-pasan, kira-kira mau nggak saling bertegur? Oh, nggak mau. Ya, yang satu muter ke hulu, yang satu muter ke hilir. Ujung-ujungnya nyasar, nggak sampai ke pasar tadi. Kan itu merugikan diri sendiri, Bu-ibu. Ya, makanya kita jangan sampai merusak suasana hidup kita karena hati kita yang kotor. Bersihkan hati-hati yang bersih, itu tenang hidup kita. Ya, dan hidup ini tidak ada perlombaan. Karena hidup ini bukan kompetisi, tapi hidup ini adalah usaha kita untuk membekali diri menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian barangkali. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Kita masih ada satu segmen lagi Ustadz. Nanti ada ibu-ibu yang akan bertanya mengenai tema kita, tapi kita akan jeda iklan sebentar. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di acara Syiar Ramadan. Upgrade diri, reset hati, menuju ridho ilahi. Upgrade diri, reset hati, menuju ridho ilahi. Syiar Ramadan, marhaban
penuh ampunan, upgrade diri, reset hati, menuju ridho ilahi. Syiar Ramadan, syiar Ramadan, marhaban ya Ramadan. Terima kasih Anda masih bersama kami di acara Syiar Ramadan, upgrade diri, reset hati, menuju ridho ilahi. Dan saat ini kita segmen tanya jawab nih Ustadz. Ya. Kita persilakan kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Iman Desa Bluluk, Kabupaten Bangka Tengah untuk menanyakan kepada guru kita semua Ustadz Haji Muhammad Kurnia. Silakan. Diperkenalkan diri dulu ya Ibu sebelum menanyakan. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kismawati. Ismawati Ibu ya. Ingin bertanya kepada Pak Ustadz Muhammad Kurniawan LC. Mudah-mudahan pertanyaan saya ini bisa menyenang dalam kehidupan saya ke depan. Insya Allah, amin. Maaf ya ibu-ibu bapak, ini pertanyaan mengenai pengalaman hidup saya sendiri. Oke, silakan Ibu. Yang pertanyaan yang pertama saya ingin menanyakan pada waktu anak saya masih kecil-kecil Pak ya, kita kan puasa tuh. Yang namanya anak ini kan umur anak saya 1 tahun 1 tahun. Jadi tingkat emosionalnya itu deket Pak, tinggi gitu. Jadi kadang-kadang mungkin saya membayangkan dengan karena tua sekarang, mungkin puasa saya yang ke belakang-belakang anak masih kecil, apa diterima Allah tanda ya. Lihat anak gitu. Sampai astagfirullahaladzim sempat juga marah Pak, karena saya akui karena saya bukan orang yang hatinya bersih, yang iman banyak gitu ya sepertinya. Jadi sekarang saya bertanya sama Allah, ya Allah apakah diterima puasa saya yang ke belakang. Dengan sekarang saya sering beristighfar, menyebut nama Allah dan beristighfar, berzikir. Mudah-mudahan yang kesalahan sifat saya sama anak-anak yang tempoh hari dimaafkan Allah. Amin, Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya seperti saya bilang pengalaman hidup saya Pak ya. Sekitar 3 bulan yang lalu sebelum saya umroh yang kedua ini ya. Saya ini kan punya ipar loh Pak. Ibu saya ini lagi sakit keras. Sakit stroke sekitar udah jalan 2 tahun. Jadi karena adik saya, ipar saya itu nggak punya rumah, tinggal sama orang tua saya, yang lain sudah pisah-pisah semua. Ya namanya kita nggak bisa mengtiriskan kehidupan sifat manusia Pak ya, kecuali Allah seperti Bapak bilang dari awal. Jadi istilah poinnya gitu, dia tuh nggak senang sama keluarga kita, sama suami saya, sama anak saya. Dia tinggalnya di situ. Jadi pas ibu saya tuh mau saya bawa ke rumah kita, mau kita urus gitu. Dia nggak mau, yang ipar saya itu sama adik saya nggak mau. Katanya, yang rumah saya kan di sini katanya, rumah kamu di sana. Jadi poinnya intinya dia tuh mau mengurus sendiri dengan harapan dia itu jadi anak yang berbakti. Jadi kalau kita ke sana dia selalu menunjukkan sikap yang nggak enak loh Pak, sampai lempar-lempar barang, sampai ngomong maki-maki. Ya seperti saya bilang, saya manusia yang nggak kuat iman. Untuk awal-awalnya saya laden Pak. Saya bilang ini rumah orang tua saya. Apakah saya termasuk manusia yang bejat, yang buruk hati itu Pak ya? Terlepas dari sifat manusia gitu. Tapi saya sadar saya udah tua Pak ya, udah tua. Jadi saya merasakan ingin membenahkan diri pada Allah. Udah 3 kali dia tuh kayak menyerang-nyerang gitu Pak. Tapi saya yang ketiga ini saya istighfar. Tapi saya tetap kewajiban saya kepada ibu saya kirimkan uang lewat ATM. ATM ipar saya yang satunya. Jadi saya tidak mau ke situ, takut perang besar. Jadi apakah saya termasuk anak yang durhaka? Sedangkan ibu saya tuh masih tinggal nunggu detik kematian. Kalau ini prediksi dokter ya Pak, kita mata telanjang melihat gitu. Tapi rahasia Allah takdir kita nggak pernah tahu. Apakah saya ini termasuk anak yang durhaka Pak? Tapi saya tetap kewajiban saya uang tetap saya kirim. Masya Allah. Baik. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ismawati Bu ya atas pertanyaannya. Mungkin langsung bisa dijawab Ustadz. Silakan Ustadz. Terima kasih Ibu. Jadi program Syiar Ramadan TVRI Bangka Belitung tahun 2026 ini agak sedikit unik ya. Yang pertama menghadirkan langsung audiensnya dan sekaligus di sini sarana untuk kita bisa
curhat dari hati ke hati tanpa kita menghakimi siapapun. Jadi yang pertama tadi, pertanyaan dari ibu tadi, mudah-mudahan ibu kuat hatinya ya. Yang pertama berkaitan dengan apakah diterima oleh Allah atau tidak puasa kita selama ini. Karena mungkin kita berpuasa masih marah-marah ya. Kita puasa masih belum bisa mengendalikan emosional kita. Atau mungkin kita puasa tapi masih berselisih paham dengan orang lain ya. Nah, dalam perkara ibadah, ibu-ibu ya, untuk pemirsa TVRI yang di rumah juga, perkara sah atau tidak sahnya ibadah kita bisa menentukan. Dan kita bisa melihat ketika ibadah kita sudah cukup lengkap rukunnya, maka sah ibadahnya. Tapi perkara diterima atau tidak diterimanya, wallahu a'lam, tidak ada satupun manusia yang tahu apakah ibadahnya diterima atau tidak oleh Allah. Hanya saja indikatornya yang dapat kita ketahui, tanda-tandanya. Apa diantaranya tanda-tanda amal kita diterima oleh Allah? Amal itu menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Puasa itu hikmahnya apa sih? Oh, menahan lapar, menahan haus. Supaya kita tahu bagaimana orang-orang fakir miskin, mereka yang duafa, mereka merasakan haus dan lapar itu hampir setiap hari. Kita hanya diminta Allah sepanjang bulan Ramadan saja. Ya, kalau mereka siang dan malam haus dan lapar, kita hanya Allah perintahkan siang saja, malam kita bebas mau makan apapun. Nah, peduli tidak kita dengan orang-orang fakir miskin itu untuk saling tolong menolong. Ya, kemudian ketika kita beramal di bulan puasa ini, ya, kita melatih kejujuran kita. Siapa yang tahu kualitas puasa seseorang? Ya, kita hari ini kalau tidak kelihatan mata kita, tidak makan, tidak minum, oh kita masih yakin masih puasa. Ya, tapi siapa yang tahu? Ada kawan tadi ketika wudhu dia kumur-kumur, berkumurnya masuk air 3 kali, keluarnya cuma 1 kali. Yang lain kemana? Yang lain masuk tenggorokan. Yang itu siapa yang tahu? Kan tidak ada. Maka perkara amal ibadah kita itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tugas kita berhusnuzon, ibu, berbaik sangka. Ya, selama ibu sudah bertaubat, sudah memperbaiki dengan istighfar, dengan zikir, dengan baca Al-Quran, maka disitulah letak keseriusan seorang hamba untuk memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sudah katakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ya, walaupun kita sudah melampaui batas, banyak melakukan perbuatan dosa, tetap Allah mau sampaikan la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kita berputus asa terhadap rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Kalau kata para ulama, dosa yang tidak diampuni oleh Allah itu 2. Pertama, musyrik, mensekutukan Allah. Yang kedua, durhaka kepada orang tua. Maka ini nanti kaitannya dengan pertanyaan yang kedua tadi. Ya, selain itu kita banyak melakukan kesalahan, kekhilafan. Selagi kita bertaubat mohon ampun kepada Allah, maka disitulah ada kesempatan kita diterima amal ibadah kita oleh Allah. Hanya saja syarat taubat itu yang harus kita pahami. Di antaranya kita harus benar-benar karena Allah, bukan karena dipaksa. Ya, kemudian kita bertaubat itu ada penyesalan dalam diri kita terhadap perbuatan dosa-dosa kita yang lalu. Karena kalau kita membanggakan dosa kita, itu tidak sempurna taubat kita. Ya, ada orang dulu dia pemabuk misalnya, kemudian sekarang sudah taubat, alasannya sudah hijrah tadi. Tapi ketika ketemu sama orang, nanya orang berapa botol mabuk, sebotol, baru sebotol mabuk. Saya dulu 10 botol, dak mabuk-mabuk misalnya ya. Rupanya botol tadi belum diminum sama dia ya. Nah, itu kan menyombongkan dosa di masa lalu. Yang seperti itu tidak akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita sudah bertaubat, ibu, insya Allah ibadah-ibadah yang lalu mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, berkaitan dalam rumah tangga. Ini memang sedikit polemik yang sangat serius untuk kita sikapi. Ya, saya mau membahasakan kita meladenin orang, ya, atau membalas perbuatan orang. Kalau orang berbuat baik kepada kita, jadilah kita lebih baik dari orang itu. Artinya kalau orang baik kepada kita, kita harus lebih baik kepada orang itu. Kemudian yang kedua, kalau ada orang yang jahat kepada kita, jangan ikuti alur kejahatannya. Artinya jangan kita ladeni dengan kejahatan pula. Karena tidak akan selesai permasalahan itu. Ya, tadi yang ibu ceritakan dari kondisi keluarga, adik ipar dan lain sebagainya.
itu tidak akan bisa menghalangi ibu berbakti kepada orang tua tadi. Tidak akan bisa dia menghalangi, ya. Dia siapa? Apalagi kalau cuma ipar. Nah, cuma disinilah kita butuh kebijaksanaan untuk menyelesaikan konflik ini, ya. Ya. Jadi Allah yang menguasai hati manusia dan Allah yang membolak-balikkan hati kita manusia ini, ya. Maka ketika jasad kita ada keterbatasan, ingat kita orang beriman ini punya kekuatan, yaitu melalui doa. Doa silahul mukmin, ya. Makanya doakan yang baik-baik, ya. Saran saya, habis sholat 5 waktu, kirimkan Al-Fatihah khusus untuk saudara tadi, supaya Allah melembutkan hatinya, supaya Allah memberikan taufik dan hidayahnya, dan dari kita sudah mulai membersihkan hati kita. Kita tidak dendam, kita tidak benci, kita tidak merasa lebih baik daripada dia, ya. Kita tidak tahu kita selama ini melayani barangkali tidak diterima oleh Allah, ternyata dia lebih tulus di hadapan Allah, kita tidak pernah tahu, maka kita berbaik sangka kepada Allah. Tapi kita jangan pernah berhenti mendoakan dengan doa-doa yang terbaik, ya. Maka yakinlah nanti suatu saat Allah yang akan melembutkan hatinya, ya. Jadi jangan berhenti berusaha, ya. Terus kita berdoa, tunjukkan etikat yang baik. Kita kan sudah pengajian, kita kan sudah majelis taklim. Jadi harus berbeda, jangan sama dengan orang yang tidak pengajian, ya. Saya rasa kalau dia pengajian, dia majelis taklim, dia akan sama seperti kita, satu frekuensi, ya. Tapi ketika dia berbeda, ya, berarti dia belum masuk dalam ranah kita. Maka tugas kita adalah untuk mengajak mereka dengan akhlak dan budi pekerti kita. Makanya kita yang pengajian ini, ibu-ibu, pemirsa di rumah juga, ya, kita menjadi tauladan, kita menjadi contoh. Jadi berikanlah contoh yang baik supaya apa? Supaya orang-orang melihat kita terinspirasi untuk melakukan kebaikan. Maka ibu jangan diladenin, jangan ditanggapin, jangan kejahatan dibalas dengan kejahatan, tidak akan selesai dan rugi nanti, ya, rugi. Jangan sama dengan mereka. Makanya tadi di awal kita katakan, memberi maaf itu jauh lebih mulia daripada meminta maaf, ya. Maka tanpa dia meminta maaf, kita yang lebih dulu memberikan maaf, sehingga doa tulus kita itulah yang menjadi jalan Allah nanti merubah hatinya yang tadinya benci kepada kita, suatu saat akan menjadi orang yang paling cinta dengan kita. Kita tidak tahu, ya. Sayyidina Umar bin Khattab dulu sebelum masuk Islam bagaimana bencinya dengan Nabi. Tapi ketika Allah gerakkan hatinya, Sayyidina Umar bin Khattab menjadi sahabat yang berani mati untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tidak ada yang mustahil dalam dunia ini. Yang penting kita teruskan usaha kita, ikhtiar kita. Jangan lupa tadi doakan beliau, kirimkan Al-Fatihah supaya Allah lembutkan hatinya. Silahkan boleh, ya, usaha kita untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, Allah Maha Tahu atas apa yang terjadi. Sifat Allah itu apa? La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak pernah mengantuk, apalagi Allah tertidur. Maka Allah tahu apa yang ada dalam kehidupan kita. Maka minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian barangkali Bang Mulyo. Oke, luar biasa. Kita masih ada satu pertanyaan lagi. Silakan ibu-ibu, mungkin ada yang ingin bertanya kepada Ustadz Kurnia. Ada? Silakan ibu-ibu. Dari Majelis Taklim Al-Iman Desa Bluluk. Silakan. Kembali, silakan ibu. baiklah Pak Ustadz, Ya. Pak juga. Langsung saja, mohon maaf Ustadz, bagaimana cara mengatasi ada ibu-ibu yang hablum minallahnya bagus, sholatnya, sholat wajib, rawatib, tahajud, duha, hebat. Ngajinya selalu laporan nomor 1. Tapi hablum minannasnya Allahu Akbar. Masya Allah. Ya. Ya. SMS. Ya. Suka melihat orang susah, susah melihat orang senang. Masya Allah. Jadi saya kadang-kadang sampai bingung bagaimana cara menasihati beliau. Karena semua kegiatan maunya semua dia yang mengatasi. Dia yang tampil, orang lain tampil gak suka. Ya. Oke. Ya, kemudian apa yang kita laksanakan pun semua kawan-kawannya itu tidak ada yang benar di mata dia. Iya, Semuanya dialah yang benar. Iya. Memang orangnya rajin, Iya. suruh apapun oke. Ya. Juga orangnya nggak pelit. Iya, Nah. baik. Tapi itu tadi tidak ada orang lain yang bisa maju
maunya harus dia. Kemudian kalau sudah punya pendapat tidak bisa dikasih tahu. Jadi sehingga sampai ada kawan lain yang keluar dari pengajian itu karena dia mengajak kawan dia yang tidak disukai orang banyak. Masya Allah. Jadi aduh gimana caranya ya? Iya. Baik, Ya baik. seperti itu bagaimana Ustadz kiat-kiatnya Iya, untuk menasehati beliau. Iya. Nah, karena kami ini biasanya mohon maaf setiap pengajian itu ada yang model begitu. Ya, tapi cuma frekuensinya tinggi apa enggak? Iya, betul itu. Oke, baik. Baik, Tapi terima ada kasih. Bu. itu yang paling tinggi. Artinya itu kata bahasa sekarang sombong tingkat dewa. Sombong tingkat dulu. Oke, baik Bu Ada yang Titi. nyebut tadi. Iya. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan kami kan kita harus banyak zikir, istighfar dan sholawat. Ada yang berpendapat istighfar dulu baru sholawat. Ada yang berpendapat bahwa sholawat dulu baru istighfar. Karena kalau sholawat itu tentu diterima. Karena kalau kita sholawat sekali Allah membalas 10 kali. Tapi kalau istighfar belum tentu diterima. Jadi mohon maaf kadang-kadang kami ini ragu. Karena ragu tadi kan tidak mayuribuk ilama layaribuk. Iya. Jadi mohon maaf dijelaskan mana yang harus kami laksanakan. Apa tidak mungkin ketika nyebut bareng. Iya, betul. Salawat dulu, istighfar dulu. Iya. Mungkin itu Ustadz. Iya. Nanti kalau ada waktu lagi bisa tanya lagi. Makasih. Nah, akhirnya kami akhiri dengan ihdinas syiratal mustaqim. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti Asmawati atas pertanyaannya. Silakan Ustadz singkat. Iya, singkat ya. Yang pertama berkaitan dengan ada orang yang seperti itu. Saya rasa di mana-mana kita berada pasti jumpa orang kayak gitu ya. Nah, itu tadi saya tetap dengan prinsip kita tidak usah meladeni. Ya, orang seperti itu nanti kita biarkan saja sampai kapan puncak akhirnya. Ya, manusia ini kan kalau sudah lelah akan berhenti sendirinya. Tapi kalau dia belum lelah mau diberhentikan bagaimanapun dia tak akan bisa berhenti. Maka udah selagi dia masih melakukan hal-hal yang menurut dia versi dia benar, silakan urusan dia dengan Allah. Artinya apa? Kalau kita ukurkan dari ibadahnya, ibadah mohon maaf ya, kalau kita melihat ibadah itu sebagus apapun kualitasnya adalah bagaimana cerminan dari hasil ibadah itu. Makanya sholat itu kan intinya adalah inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah kita berbuat keji dan berbuat munkar. Jadi kalau kita sudah sholat tapi kita masih hatinya kotor, kita sudah sholat tapi kita masih bermaksiat, maka jangan disalahkan sholatnya, tapi salahkan individunya itu. Artinya apa? Dia mau menuruti perintah Allah dalam satu ibadah, tapi dia mengabaikan perintah Allah dari sisi yang lainnya. Maka kalau yang seperti itu tidak usah kita ladenin. Capek kita, buang-buang energi, buang-buang waktu saja. Dan sama tadi, terus doakan. Ya, yang seperti itu. Kita ini kan dalam berdoa tidak tahu dari lisan siapa doa itu akan diijabah oleh Allah. Maka kita doakan, ya, doakan. Kalau saya selalu mengamalkan ada orang-orang yang seperti itu, saya kirimkan Al-Fatihah. Ya, bahkan ketika umroh kita di Mekah misalnya di depan multazam itu kita angkat tangan khususkan doa untuk beliau, ya, untuk yang bersangkutan dan Allah yang maha membolak-balikan hati manusia. Itu yang pertama Bunda. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya berkaitan dengan antara sholawat dan istighfar. Tergantung momentumnya. Kita habis sholat 5 waktu, ya, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kan tidak mungkin langsung Assalatu wassalamu alaikum. Kan tidak mungkin. Kalau habis sholat apa yang kita zikirkan? Istighfar. Tapi ketika hal-hal santai misalnya, kita agak-agak rileks, itulah sholawat tadi. Ya, setelah kita baca Quran, setelah kita zikir memuji Allah, sholawat itu menjadi pelengkap. Ya, Assalamu alaik zainal anbiya, Assalamu alaik azkal azkiya, dan lain sebagainya. Ya, nah itu kita lakukan di waktu yang berbeda-beda. Jadi kalau ditanya mana yang harus lebih utama, dua-duanya utama. Ya, jadi jangan bingung. Yang penting diamalkan. Banyak istighfar bagus. Banyak sholawat bagus. Yang tidak bagus ini tidak istighfar, tidak sholawat. Itu yang tidak bagus ya. Jadi jangan dibanding-bandingkan karena ini bukan untuk dibanding-bandingkan. Hanya penempatan waktunya saja itu yang harus pandai-pandai kita pilih. Ya, kalau saya yang lebih ringan sholawat. Misalnya lagi nyari sesuatu lupa, sholawat. Ya, berharap dengan nyebut nama Nabi Allah berikan futuhal arifin. Allah berikan
pengetahuan yang terbuka supaya apa yang kita cari tadi bisa ketemu. Kan itu kan bagian dari amaliyah kita. Jadi silakan mau istighfar dulu, mau sholawat dulu, semuanya boleh. Yang penting tetap terus berzikir ya. Jadi jangan bingung-bingung, ujung-ujungnya nanti bingung-bingung daripada sholawat salah, istighfar salah, lebih baik tidak semuanya dikerjakan. Nah, itu yang salah orang seperti itu ya. Oke, Wallahu baik, a'lam bishawab. Demikian barangkali Bang. Ya Ustaz sebenarnya masih bagian tahu lagi tapi Iya. karena keterbatasan waktu Ustaz Betul. silakan untuk kesimpulan dan juga ditutup Baik, dengan doa. kesimpulannya adalah mari sama-sama kita jaga kebersihan hati kita dengan selalu berbaik sangka kepada Allah dan selalu berbaik sangka kepada siapapun. Yang kedua, jangan pernah merasa diri kita lebih baik dari semua orang, dari siapapun, bahkan seorang anak kecil sekalipun, karena kita tidak tahu akhir perjalanan nanti seperti apa. Yang ketiga, banyak-banyaklah kita untuk berbuat baik kepada siapapun. Hari ini kita berbuat baik, kita tidak tahu nanti kebaikan itu kapan Allah balas. Hari ini kita berbuat jahat, boleh jadi nanti Allah balaskan pula kejahatan untuk kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita berbuat baik kepada siapa saja, karena rumusnya suatu saat kebaikan itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita, Allah selamatkan kita dalam perjalanan di dunia yang singkat ini, dan semoga Allah berikan kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna qabla al-mauti taubah warzuqna 'indal mauti syahadah warzuqna ba'dal mauti jannah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Rabbana ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Minna wa minkum. wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan semangat terus untuk berpuasa dan ibadah lainnya di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa yakum ajmain. Hadza wa syukran wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Dr. Haji Muhammad Kurnia LCMAG yang telah memberikan ilmunya dan juga nasihatnya kepada kita semua. Semoga apa yang telah diajarkan beliau dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, Dan amin. pastinya di bulan Ramadan ini kita dapat menjalaninya dengan penuh semangat dan pastinya dengan hati yang bersih juga seperti materi kita pada kesempatan Syiar Ramadan kali ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu Majelis Ta'lim Al-Iman Desa Blulu Kabupaten Bangka Tengah yang sudah dan berkenan hadir pada kesempatan kali ini, dan juga pastinya kepada Hijrah Project yang sudah menemani di acara Syiar Ramadan pada kesempatan kali ini. Saya Mulyo Widodo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.